Dipaksa nikah bab 3. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kedatangan mereka disambut ramah keluarga mempelai pria. Terutama Mama Chelsea, mama dari mempelai pria. "Selamat datang, apakah ini mantu saya?" tanya Mama Chelsea memandang betapa cantik dan mudah mempelai wanita yang dipilih anaknya untuk mendampinginya di masa tua mendatang. "Iya benar Jeng, dia mempelai wanita yang akan menjadi menantu Ajeng," jawab Mama Rita sok akrab. Dinda diam menunduk tak berani berkata. "Jangan begitu, nanti kecantikanmu bisa luntur. Tegakkan kepalamu biar semua melihat kecantikanmu," kata Mama Chelsea berjalan menuju samping Dinda dan menggandeng tangannya. Dinda yang diperlakukan baik hanya bisa menuruti tanpa menolak. Kini kedua mempelai sudah berada di kursi pelaminan berhadapan dengan penghulu. Setelah mengucap kata sakral janji pernikahan, terdengar suara tamu undangan mengucap kata sah. Sah. Kata sah kini terdengar nyaring di telinga Dinda yang kini telah berubah status menjadi seorang istri. Begitu juga dengan pria yang kini menjadi suami Dinda, sejak bertemu hingga sah tetap memasang wajah dingin tanpa sedikit senyum. Dinda tak mempersalahkan hal tersebut karena dia sadar pernikahan ini dadakan, bahkan mereka tidak saling mengenal dan usia mereka terhadap sangat jauh. Dinda baru menginjak usia 17 tahun dan Alvaro 29 tahun, hampir memasuki kepala 3. Alvaro Astarchandra, nama seorang pria yang kini telah sah menjadi suami Dinda di mata hukum dan juga agama. Dinda menyalin lembut tangan Alvaro, begitu sebaliknya, Alvaro mencium kening Dinda yang kini telah menjadi istrinya. Semua tidak luput dari pandangan para tamu yang hadir. Keduanya kini berpindah menyalin meminta restu pada kedua orang tua mereka. Setelah meminta restu, para tamu hadirin memberi selamat kepada kedua mempelai. 2 jam kemudian, para tamu hadirin sudah kembali ke rumah masing-masing. Sekarang hanya tertinggal keluarga dari kedua pihak. "Dinda, sekarang kamu sudah menjadi seorang istri. Papa harap kamu bisa berbakti dan menurut apa yang dikatakan suami kamu. Jangan membantah ucapannya, kalau tidak ingin menjadi istri durhaka," pesan Papa Bara menasehati. "Iya Pa, Dinda akan ingat nasihat Papa. Sayang, jadilah istri yang patut. Meski Mama bukan mama kandung, Mama menyayangi kamu seperti anak kandung sendiri. Tidak pernah sekali Mama membedakan kamu dan Rima. Bagi Mama kalian berdua sama anak Mama," ucap Mama Rita. Rima melihat begitu bagus kata yang diucapkan mamanya hingga terdengar sungguhan seperti mama yang benar menyayangi anak, menjadi salut. Sungguh akting yang indah, ternyata mama sangat mahir, kenapa tidak menjadi pemain sinetron saja, batin Rima. Tidak ingin kalah dengan mama, Rima juga memainkan aktingnya. "Aku akan merindukan kakak. Jangan melupakan aku setelah ini ya. Kalau bisa seringlah datang berkunjung ke rumah, kita pasti akan senang." Memasang wajah sedih seperti seorang adik yang sungguh sedih kehilangan kakaknya. "Iya, Dinda juga sayang sama Mama. Dinda akan sering berkunjung jika suami Dinda memberi izin," kata Dinda lalu menatap Alvaro yang berstatus suaminya. Alvaro yang ditatap seperti itu langsung membuka suara, "Iya," dengan wajah dingin, sedingin es batu.
Mama Chelsea langsung mencubit lengan anaknya. "Au, kenapa Mama mencubitku?" tanya Alvaro bingung apa kesalahannya hingga dicubit keras seperti ini. Mama Chelsea tidak menjawab melainkan menatap tajam. Alvaro mendapat tatapan tersebut santai masa bodoh tidak peduli. Perasaan perkataannya tadi benar. Mama Chelsea kesal anaknya tidak juga paham dengan kode cubitan. "Yah sudah kita lanjutkan sebentar lagi, sekarang kita istirahat saja." Kasihan pengganti terlihat kelelahan, kata Mama Chelsea mengalihkan pembicaraan. Benar, pengganti perlu waktu berdua untuk saling mengenal. Pernikahan ini sangat mendadak bagi kedua yang belum sempat kenalan. Jadi sekarang kita berikan mereka waktu. Sependapat Papa Bara dengan omongan Mama Chelsea. Baiklah jika begitu kita beri mereka waktu, Al bawa Dinda ke kamar kalian. Perintah Mama Chelsea dan diangguk Alvaro. Alvaro langsung berbalik jalan tanpa mengajak Dinda yang berdiri tegak bingung melihat sikap dingin Alvaro. "Ikut suami kamu sana," usir Mama Chelsea melihat Dinda hanya memandang kepergian Alvaro tanpa mengikuti. "Iya Ma." Dinda langsung menyusul Alvaro. Setelah tiba di kamar Dinda memandang isi ruangan Alvaro dengan kayak klasik, banyak bunga mawar berserakan di tempat tidur dan lantai membentuk gambar hati. Dinda melihat semua ini mulai kepikiran apa hari ini dia akan menyerahkan mahkota yang sudah dijaga selama ini. Tanpa sadar terus berpikir terdengar suara yang tegas dan dingin membuat ruangan juga ikut merasakan hawa dingin dari suara tersebut. "Apa kau akan terus berdiri seperti itu?" Memandang Dinda yang berdiri tegak tak berpindah dari tempatnya. "Tidak Kak. Sana ganti pakaian, apa kau akan istirahat dengan gaun seperti itu?" "Tidak Kak. Kalau tidak kenapa diam, sana ganti gaunmu. Ruang ganti ada di sana," tunjuk Alvaro. Dinda yang bingung harus berkata apa, masih terus diam di tempat tanpa bergerak. Sebelum kesini dia tidak sempat berkemas semua serba mendadak. Bahkan dia juga tidak sempat membawa ponsel saking mengejar waktu. "Aku tidak membawa pakaian Kak. Buka lemari di sana Mama sudah siapkan." Dinda langsung bergegas sesuai arahan Alvaro membuka lemari dan ternyata benar di sana sudah ada banyak pakaian, isinya dress semua dengan harga puluhan juta. Dinda bingung harus menggunakan atau tidak, seumur hidup dirinya tak pernah menggunakan dress atau makeup. Sekarang dia malah disediakan dress dan banyak makeup di meja rias. "Kenapa masih melihat saja? Cepat ganti. Kak apa tidak ada pakaian lain selain ini?" kata Dinda memberanikan diri untuk berbicara. "Tidak ada, emang kenapa? Apa kau tidak suka dengan semua pakaian yang ada di dalam? Apa pakaiannya terlalu murah? Apa kau mau yang lebih mahal lagi?" tanya Alvaro bertubi-tubi menuduh Dinda yang tidak bermaksud seperti itu. "Maksud aku tidak seperti itu Kak, aku gak terbiasa menggunakan dress di rumah. Bagaimana mau mengganti jika isi lemari semuanya dress? Kamu sebenarnya harus bersyukur. Banyak wanita di luar sana ingin berada di posisi kamu, tapi aku memilih kamu. Jadi silakan pakai saja yang ada jangan banyak mau." "Iya Kak." Dinda langsung mengambil salah satu dress dan pergi ke ruang ganti. Alvaro memandang kepergian Dinda hanya bisa menggeleng kepala.
Dasar wanita aneh, dress saja tidak tahu pakai. Di ruang ganti Dinda mengganti gaun dengan dress. Menatap penampilan di kaca dengan dress selutut Dinda sungguh tak nyaman. Aku benar tak nyaman dengan ini, kenapa dress ini seperti kurang bahan? Apa tidak bisa lebih panjang lagi? Ucap Dinda menatap lekat postur tubuh di kaca.